22 Juni 2023, tepat pukul jam setengah 9 malam, gua dan 7 teman lainnya berkumpul di Ruko Grand Boutique Mangga 2 untuk menanti kedatangan travel yang sudah dipesan jauh sebelum hari ini. Oh iya, pendakian kali ini kita semua akan mendaki Gunung Merbabu via Selo yang ada di kota Boyolali, Jawa Tengah. Kami akan berangkat 8 orang dari Jakarta yang sebenarnya akan diganjilkan oleh Pak Sopir. Travel atau mobil sewaan datang tepat pukul 9 malam lewat 18 menit. Kami pun bergegas untuk mengarahkan Pak Sopir untuk parkir, setelahnya baru memasukkan tas carrier dan sebagainya. Beres merapikan ini itu di dalam mobil dan pembagian tempat duduk, kami pun memulai perjalanan tepat pukul setengah 10 malam dari Jakarta. Selang beberapa jam, sampailah kami di rest area kota Cirebon pukul setengah 2 dini hari untuk mengistirahatkan mesin mobil dan tentunya mengisi perut juga. Halo guys, lagi di Cirebon, ada kaci. Kilometer berapa sih? Ini lupa. Nggak tahu ya, pokoknya kita lagi ngapain ini? Makan mobil gua, makan Ford Stoer, mobil yang gede. Ini Bang Girgi. 30 menit kemudian, kami semua melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, pada pagi harinya sampailah kami semua di kota Boyolali dan langsung menuju base camp pendakian Gunung Merbabu via Selo. Perjalanan menuju base camp yang cukup penukik tajam mengakibatkan mobil yang kami tumpangi tidak kuat untuk menanjak. Terpaksa mau tidak mau kami para lelaki turun berjalan kaki dan sempat sesekali mendorong mobil. Lumayan buat pemanasan. Karena mobilnya nggak kuat buat naik terus nih jalurnya sampai base camp. Jadi kita jalan kaki dari bawah sana sampai entah sampai mana, paling sampai base camp. Tapi kita sambil nikmatin view dari Merapi. Mantap. Memasuki kawasan kampung base camp Merbabu, mobil terhenti untuk tiketing masuk kawasan sebesar Rp5.000 per orang dan parkir mobil Rp30.000. Dan tepat pukul setengah 9 pagi, sampailah kami di base camp Pabari. Akhirnya kita sampai juga di base camp Pabari. Kita bakal packing di sini. Ada simbol formulir pendaftaran pendakian Gunung Merbabu via Selo. Ketat bro, ketat. Semua harus ditulis bro. Mantap. Singkat cerita, ketika semuanya sudah beres, kami pun memulai pendakian pada pukul 11 siang. Setelah mengurus segala sesuatu registrasi, pokoknya semuanya registrasi lah, dipersiapin checklistnya, barang-barang yang dibawa. Kita lanjut jalan dari base camp Pabari menuju gerbang rimbanya. Mungkin di sana bakal dicek lagi atau nggak tahu. Ikutin terus, geng.
Sampai di pos registrasi, kami pun melakukan validasi booking online. Kami juga harus melakukan check-in atau melapor sekaligus mendapatkan brief dari pengelola basecamp sebelum melakukan pendakian. Oke, untuk check-in yang Merbabu Via Selo. Asuransi sama simak yang kita bikin online itu. Dapat gelang ya? Dapat gelang warna oranye. Buat apa itu fungsinya? Satu rombongan. Jadi Fungsinya buat apa? Buat mengetahui ada orang apa nggak di atas. Titik pendaki lah ya. Paten memang terbaik ini ketua pendakian. Beres melakukan check-in pendakian, kami semua pun berdoa sebelum memulai perjalanan. Semoga penjelasan kesehatan, amin. Selamat sampai. Iya plastik tuh, ambil plastik ini ya. Ala-ala nih. Apa nih berbau mantap? 1, 2, 3. Merbabu, mantap! Tepat setengah 12 siang, kami memulai pendakian dengan cuaca yang sangat mendukung. Trekking dari base camp sekitar setengah 12 kurang, langsung memasuki rimba setelah gerbang rimba tadi di belakang, setelah pos registrasi. Lumayan Baru beberapa langkah berjalan, kami berhenti untuk mengatur nafas. Alon-alon asal kelakon, ceritanya begitu, hehehe. Lima menit setelahnya, kami pun lanjut berjalan. Capek banget. Gimana rasanya? Mantap! Belum kerasa lah ya? Belum. Gaspol? Itu emot berenang tuh? Di jalur pendakian sebelum pos 1, sesekali terlihat motor masyarakat setempat yang terparkir di pinggir jalur. Mungkin mencari kayu bakar atau berkegiatan lainnya. Kita udah jalan kurang lebih setengah jam, tadi kita start setengah 12. Ini jam 12, tapi masih belum ketemu pos 1. Jadi harus naik terus. Mantap, semangat! Oh iya, di sepanjang jalur pendakian Gunung Merbabu Via Selo juga terdapat PAL atau tonggak penanda jarak untuk para pendaki yang dipasang sampai puncak. Fungsinya tidak lain tidak bukan ya untuk penanda trek jalur pendakian agar para pendaki tetap berada di jalurnya.
Sampai di mana nih? Pos 1 bro, Dok Malang. Waduh. 1 jam berjalan dari base camp, akhirnya sampai juga di pos 1 Dok Malang, tepat pukul setengah 1 siang. Di sini kami break atau beristirahat selama 30 menit. Kita bakal lanjut ke pos kota atau Simpang Macan, sekitar naik 568 meter lagi, vertikal 1 jam. Apa betul Mas Andi? Betul sekali teman-teman. Beatbox dulu dong. Karena Dana terlihat terlalu lelah membawa tas carrier, begini. Mas Diki berinisiatif membawakannya. Memanglah terbaik. Sementara itu, jalur setelah pos 1 terus menukik naik. Sampai di pos kota Simpang Macan, kami berhenti sebentar, lalu langsung lanjut jalan lagi. Akhirnya sampai di pos Simpang Macan. Dari sini ke pos 2 atau pos 3 421 meter vertikal, 40 menit lagi. Terbaik. Dari pos kota Simpang Macan, tim terbagi menjadi 3. Gua, Andi, dan Mas Irgi jalan lebih dulu karena membawa tenda. Dengan pikiran awal agar saat yang lainnya sampai, tenda sudah terbangun. Tapi nyatanya tidak. Hehehehe. Semangat. Jalurnya menguras tenaga. Gimana pendapat untuk jalur di depan? Saat ini jalur yang kita akan tuju layaknya cinta kepada Ini berat. gak akan ada habisnya. Sampai di pos 2 lebih dulu, kami bertiga memutuskan untuk berhenti sembari nunggu yang lainnya. Setengah jam menunggu, Dana dan Mas Bre menyusul sampai pos 2, sedangkan yang lainnya masih di belakang. Bro duluan ya bro. Tungguin yang lain. Kita pos 3 duluan. Gaspol. Berpikir untuk estafet tim, gua, Andi, dan Mas Irgi lanjut jalan menuju pos 3. Karena yang lain masih jauh dan berhubung gua sama Andi bawa tenda, jadi kita jalan duluan ke pos 3. Jadi kalau memang waktunya udah gelap, kita udah buka tenda duluan di Sabana berapa gitu. Jadi lebih baik begitu. Jadi estafet tim yang belakang udah sampai di pos 2 tadi, si Dana sama lupa gua namanya. Nah, gua lanjut nih bertiga. Ada Irgi paling depan dan Bang Andi. Aten lanjut terus. Dari pos 2 ke pos 3, vegetasi mulai terbuka dan trek berpasir alias berdebu. Treknya berpasir. Ini kalau diinjak berdebu, bukan pasir pantai, tanah, debu. Meow. Kita break sebentar dulu. Karena kita jalan tuh bertiga duluan ke atas. Jadi dari 8 orang terpecah timnya. Kita yang bawa tenda karena kita duluan. Minum madu rasa dulu, ini pertama kali gue minum ngemut madu rasa di gunung. Enak juga, biasa coki-coki. Cuaca cerah tapi tertutup kabut. Ini pemandangan di belakang nggak bisa kelihatan full.
cerita, sampai di pos 3 kami bertiga beristirahat sambil menunggu yang lain. Tidak mau menyia-nyiakan waktu, kami berfoto-foto dulu di pos 3. Spot terbaik buat foto di Merbabu. Gas, gas, gas. Gas, friend. Guys, jangan lupa subscribe channel gua, Andi Septiawan. Yuhu, aduh Merapi yang ketutup. Gak lama setelah kami berfoto-foto, tim lainnya baru sampai di pos 3 dan memutuskan untuk break dan memasak. Ceritanya makan siang, padahal mah udah sore, hehehe. Pukul 4:30 sore, kami mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 4 Sabana 1, yang rencananya kami semua akan bermalam di sana. Terus berjalan menyusuri jalur, setelah melihat ke belakang, Gunung Merapi menampakkan kegagahannya dari kejauhan. Antusias banget. Masih di jalur aja pemandangannya oke banget, apalagi dari puncak. Terbaik. Ada. Setelah berjalan 1 jam dari pos 3, sampailah kami semua di pos 4 Sabana 1, tempat kami untuk camping atau bermalam sebelum akhirnya summit pada hari esoknya. Bergegas semuanya langsung membantu untuk membangun tenda. Sebelum tidur, kami memasak untuk mengisi perut. Setelahnya, semuanya terlelap tidur. Gue muyung dah. Di tenda jadi begini dah. Muyung. Kami bangun jam 3 pagi, memasak dan sarapan untuk pondasi sebelum summit. Sayangnya karena tubuh menggigil karena udara pagi itu sangat dingin sekali, jadi nggak sempet mengambil footage. Singkat cerita, pukul 4:47 pagi, kami memulai langkah untuk summit menuju puncak Gunung Merbabu. Pendakian menuju puncak Summit ya, brother. 448 ya. Berhenti, mengatur napas, dan jalan lagi. Sementara itu, matahari mulai memunculkan cahaya indahnya dari sebelah timur. Terus berjalan dan selang 45 menit dari pos 4 Sabana 1 sampailah kami di pos 5 Sabana 2. Di sini kami memutuskan untuk terus berjalan. Kita sampai di mana, Pak? Sabana 2. Sabana 2. Artinya puncak di depan sana. 1 jam 15 menit. Kurang lebih. Pak, Sabana 2, Pak. Paten banget. Mantap, mantap. Berapa menit lagi tuh puncak? Nggak tahu, terbaik pokoknya. Kita udah ada di Sabana 2 dan puncak sebentar lagi. Perkiraan 1 jaman. Ikutin terus. Paten. Dari Sabana 2 kita turun ke lembah, habis itu naik lagi. Jalurnya mantap. Vegetasi kanan kiri bunga Edelweiss. Paten. Antara Edelweiss atau Kantigi.
Pokoknya tapi yang gue lihat Edelweiss ini. Lagi dan lagi, Merapi menyuguhkan pemandangan yang indah pagi ini. Sementara itu, pemandangan sunrise dan lautan awan pun tidak kalah menarik. Sempat berhenti untuk berfoto, kami pun lanjut berjalan lagi. Semakin ke atas, pemandangan landscape yang terlihat semakin cantik. Seringkali berhenti untuk berfoto, lalu jalan lagi. Puncak, Pak. Kita menuju puncak. Apa tadi? Kenteng Songo. Habis itu kita ke Tringgulasi. Kita ke puncak Kenteng Songo dulu. Mulodek bos, mulodek. Puncak ya? Mulodek. Sampai akhirnya, tepat pukul 6:30 pagi, sampailah kami di puncak Gunung Merbabu. Terbaik, Brat. Puncak. Brat. Mantap. Terbaik. Nanti kita ke sana tuh. Apa namanya? Puncak apa di sana? Tringgulasi. Ini kita di puncak Kenteng Songonya dulu. Ya, Brat. Seperti biasa, sampai di puncak, kegiatannya tidak lain tidak bukan adalah berselebrasi dengan berfoto maupun video. Dit, akhirnya kita sampai di puncak yang keempat. Bareng-bareng lagi. Mantap, brother. Kenteng Songo. Kenteng Songo. Abis ini kita ke puncak yang sebelah sana ya? Triangulasi. Tringgulasi. Aten. Ini adalah puncak keempat yang gue daki bareng Mas Adit, teman sedari SMK dulu, si paling jarus alias jadi terus. Oh iya, Gunung Merbabu memiliki dua puncak, yaitu puncak Kenteng Songo dan Tringgulasi. Puncak tertingginya ada di Tringgulasi dengan ketinggian 3.142 mdpl. Tidak mau sia-sia kami mengunjungi keduanya. Beres berselebrasi, kami pun menikmati pemandangan sebelum akhirnya turun kembali tepat pukul 7:30 pagi menuju tempat camp di pos 4 Sabana 1. Lagi ngapain, Dit? Waduh! Tim terpencar, gua jalan paling belakang, gak lama bertemu Mas Irgi. Gak jauh dari titik bertemu Mas Irgi, kita bertemu dengan Dana yang tampak jalan sendirian. Kita susul dan memutuskan untuk jalan beriringan sampai tempat camp. Pukul 8:45 kami sampai di pos 4 Sabana 1, tempat di mana kami ngecamp. Sesampainya di tenda, kawan-kawan yang lain sudah berinisiatif untuk memasak perbekalan yang sudah kami bawa dari bawah. Selepas makan dan merapikan semuanya, kami semua turun sekitar jam 12 siang lewat. Perjalanan turun terasa lebih cepat.
Singkat cerita, sampailah kami di base camp kembali tepat pukul 4 sore dan langsung melaporkan sampah yang kami bawa turun kembali. Tentunya sesuai dengan yang sudah kami list saat ingin naik, dan alhamdulillahnya tidak kurang satupun sampah yang kami bawa. Sekitar setengah 7 malam, kami mulai bertolak dari base camp Merbabu Pabari menuju Jakarta. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Dan selalu ingat, jangan lupa pulang setelah berpijak.